Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan kemajuan dari penelitian dosen pemula dengan skema pendanaan PNBP atau internal UNP dengan judul pengembangan sintak project based learning terintegrasi media sosial untuk peningkatan kompetensi kolaborasi mahasiswa mata kuliah manajemen event. Dengan Ketua Indra Saputra SPD MPD, kemudian anggota 1 Resti Elmasari, kemudian anggota 2 Melda Mahniza, dan tentunya melibatkan mahasiswa Caca Marsanda dan Wiraul Hamdani. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kolaborasi mahasiswa melalui pengembangan sintaks model project based learning, model pembelajaran project based learning yang diintegrasikan dengan media sosial. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian pengembangan atau research and development dengan pendekatan ADDIE, yaitu analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Kemudian hasil penelitian pengembangan sintak model PJBL terintegrasi sosial media. Yang pertama adalah sintaknya adalah problem and need analysis. Jadi kita menganalisis problem dan menganalisis kebutuhan. Kemudian content design di sini kita merancang sebuah pembelajaran dengan berbasis proyek. Proyeknya di sini adalah pembuatan video pembelajaran. Kemudian ada production timeline. Production timeline itu adalah diisi dengan kegiatan menyusun skrip video pembelajaran. Kemudian ada proses evaluation, ya. Di situ ada bagaimana kita mengevaluasi proses proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Kemudian ada traffic evaluation, di situ kita mengevaluasi video pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa, di-upload, kemudian kita evaluasi bagaimana tentang viewersnya, like-nya, share-nya, atau subscribe-nya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah experience story. Di sini PJBL menekankan pada pengalaman belajar itu sendiri. Kemudian setelah dikembangkan model pembelajaran yang terintegrasi sosial media, dan dikembangkan juga instrumen penelitian yang berguna untuk mengukur ketersapaian apakah model pembelajaran yang dikembangkan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Kemudian instrumen ini dikembangkan menjadi 4 variabel, ya. Dari segi project based learning ditinjau dari sosial medianya, kemudian ditinjau dari kompetensi kolaborasi, kemudian ditinjau juga dari aspek relevansi materi, kemudian ada pendekatan instruksional juga. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan platform Google Form, ya. Instrumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Google Form, kemudian disebarkan ke mahasiswa. Akan tetapi sebelum pengumpulan data, mahasiswa diberikan penjelasan terlebih dahulu terkait model pembelajaran yang dikembangkan, sehingga mereka tahu bagaimana sintaksnya, bagaimana tujuan model pembelajaran yang dikembangkan, kemudian pemanfaatan sosial medianya seperti apa. Kemudian baru mereka diminta untuk memberikan penilaian melalui angket atau kuesioner yang ada di Google Form ini. Kemudian setelah data terkumpul, kemudian dianalisis, ya, dengan Smart PLS. Di sini ada beberapa variabel yang tergambar, ya. Kemudian dianalisis dengan Smart PLS seperti itu. Kemudian untuk uji validitas kita menggunakan loading factor. Terdapat 5 butir pernyataan dari instrumen yang tidak valid dan selebihnya valid. Kemudian kita lihat dari average varian extracted, ya, dinyatakan valid. Dan Werner-Likert criterion, ya, dinyatakan valid, dan cross loading juga valid. Dan untuk uji reliabilitas kita menggunakan composite reliability, ya. Jika nilainya lebih dari 0,7 maka instrumen variabel bersifat reliable. Kemudian kita uji pengaruh dengan R-square. Di sini menandakan bahwasanya social media juga ditempatkan sebagai variabel mediator. Dia bisa bersifat independen dan juga dependen, dan juga kompetensi kolaborasi. Di situ bisa dipengaruhi sebanyak 0,656 kali 100% tentunya, ya. Nah, di sini ada nilai path coefficient juga. Nah, kemudian kita uji signifikansi, ya. Dari nilai path coefficient tadi diuji signifikansi, tadi terdapat pengaruh yang positif yang pertama tadi karena nilainya lebih dari 0, ya. Sedangkan untuk menentukan signifikansi kita bisa lihat dari nilai T statistiknya, ya.
Jika nilainya lebih dari 1,96 maka dinyatakan pengaruhnya bersifat positif dan signifikan seperti itu. Nah, di sini untuk beberapa variabel pengaruh variabel sosial media terhadap kompetensi kolaborasi itu bersifat tidak signifikan karena nilainya hanya 1,083. Begitu juga yang lainnya ada yang 4,0 itu berarti signifikan, 2,3 berarti bersifat signifikan dan seterusnya. Oke. Kemudian peran variabel moderator. Di sini variabel moderator diposisikan adalah sosial media, dijadikan variabel moderator. Akan tetapi variabel moderator ini berperan justru menurunkan tingkat pengaruh yang diberikan oleh variabel independen. Yang awalnya bersifat positif dan signifikan, ketika dibarengkan dengan variabel moderator, ada intervensi dari variabel moderator, variabel mediasi tentunya, justru nilai korelasinya semakin menurun dan tidak signifikan. Kemudian rencana pelaksanaan tindak lanjut untuk mencapai target luaran, yang pertama adalah penyusunan artikel jurnal penelitian, kemudian publikasi artikel jurnal penelitian, dan tentunya penyusunan laporan akhir penelitian. Sekian laporan kemajuan yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak LP2M selaku pemberi dana dan juga melalui UNP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.